Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Drawing Kreatif. Kali ini kita bahas sebuah alat mesin cat listrik ya, atau yang biasa disebut electric spray gun. Di sini ditulisnya electric paint sprayer. Ini elit. Jadi alat yang model seperti ini kalau di tempat saya sebut aja. Mohon teman-teman jangan memperdebatkan, tapi ini hanya untuk mempermudah aja. Jadi karena modelnya banyak, model-model seperti ini saya sebut model kepala badak. Saya anggap modelnya ini, kepalanya ini kayak kepala badak, dia ada culaknya ke depan ini loh. Ini hanya sebuah sebutan aja, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang gimana-gimana lah ya. Alat ini banyak sekali beredar di pasaran dengan label merek yang bermacam-macam ya. Ada yang dia sebut mereknya Elite ya, ini karena ada tulisan Elite-nya. Tapi ini barang ini sendiri mereknya Superman. Walaupun di kotaknya nggak ada, saya dari waktu datang saya lihat, saya puter-puter di mana tulisan Superman-nya ya, nggak ada tulisan Superman-nya nih, gitu loh. nggak ada Superman-nya gitu loh. Mungkin itu hanya sebuah ini aja lah ya, kita nggak mau memperdebatkan masalah namanya. Ini coba kita buka ya. Jadi di dalam ini isinya ya ini aja, unitnya aja. Unit ada sebuah panduannya lah, sedikit panduan aja. Seperti ini. Tuh saya belinya itu dia tulisnya Superman, ini mereknya Superman. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting ada barangnya ya. Seperti ini, kita mau tes kekuatannya seperti apa ya. Konsumsi listriknya. Terus dia punya anginnya sebesar apa. Alat ini adalah versi yang generasi baru ya, sudah pakai saklar on off yang otomatis. Jadi kalau kita pencet dia langsung hidup ya. Yang sebelumnya yang model seperti ini, yang model kepala badak itu pada umumnya switchnya adanya di sini nih. Dia ada satu saklar di sini untuk on off yang sifatnya manual. Sekali hidup, dia hidup terus matiin, hidup dan mati aja di sini. Jadi saya melihat bahwa perkembangan yang positif, di mana rupanya pabrik-pabrikan itu juga cukup ini juga, mereka mungkin melihat kebutuhan dari para pemakai. Ternyata sekarang dia ngikutin, dia sudah bikin yang model baru ini dengan model saklar on off yang otomatis sudah dipasang di sini. Ini saya hidupin ya. Jadi mesin ini tadi kita lihat ada di 450 watt. 450 watt. Terus coba kita lihat anginnya ya, anginnya. Untuk melihat angin ini saya buka aja ya. Saya buka dulu ya. Nanti kita lihat di sini. Ya. Kita lihat. Angkanya tadi ya, tadi ini kan turun lagi, udah nol lagi ya. Tadi dia mencapai di angka 18,9, 19 angin ini. Pada umumnya kondisi standar dari mesin-mesin yang beredar di pasaran itu ya, mau model apa aja saya tes itu umumnya rata-rata memang angin standarnya segitu. Angin standarnya itu ya 19, 18, 19. Ada yang mungkin lebih sedikit, lebih kencang sedikit, 20-an gitu ya. Kalau untuk yang paling tinggi, yang standarnya paling tinggi itu yang saya pernah tes itu ya hanya Multipro yang SP99 itu. Spesifikasi dari mesin-mesin ini umumnya ya segitu-segitu aja. Kecepatan anginnya itu di 19-an. 19 mau mencapai 20 itu jarang sekali. 19 mentoknya di 19. Ini akan saya coba bongkar. Saya lihat dalamnya seperti apa. Karena ini juga saya merasa ini masih ada kebocoran di beberapa titik ini ya. Di beberapa titik ada kebocoran. Nanti saya akan buka. Saya akan kasih lihat sekilas aja ya. Di poin-poin mana yang bocor. Jadi untuk membuka bodinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah baut yang harus kita lepaskan ya, dengan obeng plus ya, obeng kembang. Dalamannya seperti ini ya. Yang membedakan adalah yang di model baru ini dia sudah dilengkapi dengan sebuah saklar mini ini ya. Jadi dia memang dibalik ya sistemnya ya. Dibalik pada saat ini kita tuas ini belum ditarik, dia ini sudah neken pakai per ini. Jadi dia akan close. Pada saat dia ditarik begini dia baru open nih, open.
open baru dia nyambung, listrik baru masuk. Seperti yang tadi kita lihat. Jadi ini udah bagus ya. Kalau dari segi bodinya, ya ini bodinya di sini. Di sini bisa kita lihat ini ada lubang ya, ada lubang tempat ininya kabel. Ya, kabel ini dijepit di sini ya. Dan ini ada celah. Nah, di celah ini membuat kebocoran, dan juga di sini didudukan ini ya. Dudukan di sininya nih. Dudukan di sininya ini. Nah, ini mesin kan duduk di sini. Hanya penata duduk di sini aja. Ini goyang-goyang nih. Nih. Ini masih ada goyang-goyang. Goyang-goyang ini pasti ada celah sedikit yang nggak rapat. Inilah yang membuat nanti tekanan di dalam ini, yang di dalam ini ya, yang sebelah dari sini ke sana itu harus rapat supaya angin benar-benar tertekan, benar-benar ke depan, benar-benar dia harus ke depan, dia nggak boleh bocor. Kalau bocor nanti yang angin ke depan ini akan berkurang. Itu aja. Udah saya jelasin banyak di video-video saya sebelumnya lah ya. Sama satu hal lagi yaitu mengenai celah masuk anginnya ini loh ya. Celah angin masuk ini hanya ada 3 bilah di sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri juga ada 3 bilah. Ada 3 bilah ini nih. 1, 2, 3. Tapi 3 bilah ini dia hanya dikasih terbuka di sisi satu garis kecil nih. Nih, kalau teman-teman lihat ya, nih. Set. Ya, ini hanya satu garis kecil. Ini volumenya pasti kurang karena debit angin masuk itu di sini, di lingkaran ini ya. Lingkaran ini adalah 24 mili, anggap aja 25 mili lah ya. Jadi ini pasti kurang. Nah, ini nanti akan saya buka supaya plong. Nanti setelah itu kita akan buktikan juga. Juga ada satu hal saya juga mau coba lihat di posisi di sini ya, di sini nih teman-teman, lihat di sini ya. Ini nanti saya coba akan pelajarin. Saya lihat kalau bisa dikasih dimmer, saya mau pasang dimmer di sini satu. Jadi nanti anginnya akan bisa kita atur ya. Ya, baik teman-teman ya. Ini udah saya pasang dimmernya nih. Jadi gini, saya jelasin sedikit lah ya. Dimmer ini kan tadinya ada sekat seperti ini ya. Nah, ini mau nggak mau harus dibuang, tapi kita sisahkan nih ya. Teman-teman lihat, sisahkan ini sebagai tahanan untuk menahan pada saat dia ditaruh di sini ya, dimmer ini ya. Lihat, ini harus ada nahan belakang. Waktu kita tekan untuk muter ini, dia ada nahan ya. Terus ini kita bikin celah ya. Nih, celah ini adalah untuk mengeluarkan ini ya, mengeluarkan piringan ininya nih, kena putarannya nih lah. Jadi ini memang harus dikerjakan dengan teliti ya, dengan teliti, halus, kanan kiri ya. Kanan kiri ini juga sebelah sini sama nih, dibikin celahnya yang rapi lah ya. Kita bikin, saya biasanya bikin lebih kecil sedikit dari ini, jadi supaya dia nahan kanan kiri, tetap ketahan, kupingan ini ketahan. Ini seperti ini nih kalau dipasang ya. Teman-teman lihat nggak ya, ini harus agak miring, ngikutin ini lingkaran ini, ngikutin. Jadi nanti dia nih ya, nih, kalau sudah ditaruh begini, ditempel, dia bisa berputar dengan lancar, nggak seret ya, nggak nabrak di sininya. Jadi sini harus dibikin serongan seperti itu ya. Ini sebenarnya kerjanya gampang, cuman ya harus teliti aja. Kita lihat barangnya, dilihat barangnya, disesuaikan aja, paling gampang gitu. Saya bahasanya disesuaikan aja, dipasang, disesuaikan, dipasin, udah. Yang penting dia bisa duduk dengan pas, kencang, dan kuat, nggak goyang. Ini udah nggak goyang, apalagi nanti kalau udah ditakutkan kan ya. Kemudian di sini posisi ini ya, posisi ini tempat dudukannya si mesin ini ya, dudukan dia punya ini, kepala mesin ini ya, ini duduk begini. Nah, ini di sini celah ini kita kasih seal, kasih gasket. Saya sih bisa bikin pakai evaspon aja udah cukup. Nih, seperti ini ya. Kita bikin gasket nih. Nih, teman-teman lihat bentuknya, lingkaran ya. Dibikin supaya nanti dia ngepres ini, otomatis angin sudah nggak bisa keluar masuk lagi. Jadi yang angin udah masuk udah nggak bisa keluar lagi. Intinya seperti itu aja. Terus sama ini, tadi ini kan ketutup. Ini kita potong aja, dibuka. Gunanya untuk supaya nanti angin masuk akan lebih bagus, lebih lancar. Otomatis nanti angin keluarnya juga lebih banyak, lebih lancar juga. Ini secara teori seperti itu kita kerjakan. Nah, kemudian semua di area sini, area sambungan ini ya, ini sambungan kan. Nah, ini harus dilem. Ini saya tunjukin ya. Terutama di bagian
kabel ini. Di kabel ini nanti harus kita kasih satu gasket lagi juga. Lemnya lem apa om? Pakai lem silikon yang high temperatur. Yang high temperatur, lem silikon yang high temperatur. Saya pakai lem begini aja nih. Ini lem buatan Tiongkok ya. Lem murah aja. Tapi ini cukup efektif. Nih ya, tadi saya buka lagi ya. Saya buka lagi, bentar. Jadi dikasih lem di sini, di celah ini. Ini lubang walaupun kecil tapi ini sensitif dan sangat kritikal sekali dikasih lem. Antara dua kabel ini juga dikasih lem juga supaya tidak ada lubang sama sekali. Lubang kecil pun udah nggak boleh ada. Kasih lem agak banyak kan. Kemudian ini saya buat seperti ini ya, teman-teman lihat ya. Ini di celah ini kita kasih lem nih, yang banyak. Ya. Kemudian di sini kita kasih lem. Nah, ini nanti diselipkan di sini. Ya, diselipkan nih. Teman-teman lihat ya. Jadi posisi lem itu ini kabel ini masuk ke sini sudah kita press, sudah kita seal dengan ini tadi sudah dilem semua. Lem mati ya. Ini kita pasang nih. Ini kita pasang kembali. Ini posisinya seperti ini ya. Nih. Nih. Ya. Jelas nggak teman-teman ya? Gimana pasang dimmernya om? Pasang dimmernya tuh seperti ini. Ini kan ya, ini kabel dari PLN kan ada dua nih ya, dua. Satu dia yang biru ini ya, biru ini kan masuk ke saklar. Saklar langsung ke mesin. Ya, saklar langsung ke mesin. Satu lagi yang coklat ini, ya, coklat ini ke dimmer. Ke dimmer, dimmer keluar ke mesin juga. Ya, udah gitu doang. Nggak susah-susah amat. Ini kita posisinya nih, seperti ini ya. Nih. Kalau udah bisa seperti itu, maka ini kita lem. Ini kita mau tutup, ini kita lem. Saya sengaja kasih agak banyak kan. Di sini tempat dia punya posisi ininya nih ya, celah ini ya. Ini dikasih banyak kan dikit. Ini adalah tempat ininya nih, nanti. Tempat ininya nih. Ya, dudukannya si kepala gun. Siringnya ini loh, siringnya atau got atau apa ya, celahnya lah ya. Ini juga dari sini ya, ini kan celahnya nih. Kok repot amat? Ya memang namanya kalau kita mau mesin kita benar-benar optimal, benar-benar bagus ya kita sempurnakan ya. Seperti inilah kerjaannya, namanya modifnya seperti ini. Memang agak sedikit ini, tapi kalau kita kerjanya rapi, nanti setelah dipasang juga hasilnya pasti akan rapi dan nanti hasilnya juga akan memuaskan ya. Teman-teman ya tinggal nikmatin aja. Memang kita seperti itu. Istilahnya kita bersusah-susah dulu, nanti baru kita bersenang-senang kemudian. Dipasang ya, nih udah masuk, kemudian kita taklukkan. Baru kita kencengin satu-satu nih. Biasa saya dari tengah dulu, saya ikat dulu dikit ya. Pegang dulu aja, jangan dikencengin dulu. Pegang dulu aja. Yang penting dia ada pegang dulu ya. Setelah saya modif istilahnya ya, kita tambal dan kita buka anginnya. Ini udah kita full modif lah istilahnya, pakai dimmer ya. Ini kita mau tes dia punya konsumsi dayanya ya. Ini full, kayak full 6 ya. Tadi kalau sebelum dia apa-apain, waktu standarnya kan angkanya 450 watt ya. Kita tes aja. Di angka 445 ya.
Jadi ada sedikit penurunan. Tadi kalau tadi awalnya 450, setelah kita buka semuanya, kita modif, kita tambal, kita pakein dimmer ya. Dia tadi normalnya di jalan di 445. Jadi turun 5 watt ya. Sedikit sekali turun, ada sedikit turun. Itu pengaruhnya dari mana, Om? Misalnya ada yang nanya kan selalu ada apapun dipertanyakan ya kan. Ya pengaruhnya kalau menurut saya hanya karena ada dimmer. Udah gitu aja, karena tadi ini kan urusan listrik tadi langsung ke motor dia 450 watt, setelah dipakai dimmer dia jadi 445, berarti ya karena ada dimmer ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena dimmer ini di dalamnya ada komponen-komponen juga, salah satunya itu dia memang ada satu chip ya, chip transistor lah, SCR itu ya. Kemudian ada kapasitor juga, kapasitor kecil ya, yaitu gunanya untuk bantu menstabilkan tegangan. Jadi ini dalam kondisi full ya. Sekarang kita tes anginnya aja. Angkanya tadi bisa mencapai 24,1, 24,2, 24 lah ya. Kita anggap 24. Jadi dari awalnya 19, tadi kan 19 ya. Naik menjadi 24. Jadi ada kenaikan 5 ya. 5 dari 19 itu kira-kira ya 25% lebih, 26. Jadi dengan kita buka angin ini dan kita tambal ya dengan ini yang sama setelan full, tapi dayanya berkurang, anginnya naik 26 sekian persen gitu loh. 26 sekian persen itu banyak kalau bagi seseorang untuk hitungan teknis itu banyak, besar sekali. Bisa naikin angin segitu itu udah bagus gitu loh ya kan. Nah, sedangkan wattnya turun sedikit ya kan. Jadi apa yang kita lakukan ini, kalau teman-teman mau lakukan, ya ini pasti akan membuahkan satu hasil yang positif. Ini bukti, jadi saya nggak mau berdebat gimana. Ini sudah kita buktikan pakai alat ukur, pakai parameter, bukan cuman main kira-kira, main asal perasaan aja, bukan. Kita ada patokannya yang benar lah. Walaupun sederhana aja peralatannya ya seadanya aja lah ya, karena saya juga bukan mau bikin laboratorium untuk penelitian yang bagaimana, bukan. Cuman ini sederhana aja, dengan cara seperti ini bisa memberikan satu peningkatan yang baik. Jadi alatnya walaupun kita pakai alat yang sederhana aja, yang ekonomis ya, tapi nanti kita ngeceknya juga pasti akan hasilnya lebih bagus. Biasanya kan pasti teman-teman nanya juga, Om, buktikan dong di chatnya. Nanti ya, kita tunggu waktu episode berikutnya. Nanti saya akan coba chat pakai alat yang ini, yang sudah kita full modif ini. Nanti kita cek, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Kan karena ini barang baru ya, nanti sama-sama kita buktikan aja ya. Kira-kira sampai situ teman-teman, semoga bisa bermanfaat.